kembali lagi di channel Bola CP Mania. Seperti biasa hari ini kita akan bahas prediksi bola yang akan bertanding di tanggal 22 Mei 2022. Dan total tim yang akan aku bawakan hari ini itu ada 6 tim. Di tim kita yang pertama itu ada Fiorentina versus Juventus. Dan di tim kita yang kedua ada Arsenal versus Everton. Di tim kita yang ketiga ada Chelsea versus Watford. Di tim kita yang keempat ada Crystal Palace versus Manchester United. Di tim kita yang kelima ada Liverpool versus Wolverhampton. Di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir ada Manchester City versus Aston Villa. Kita langsung saja masuk ke pembahasan tim kita yang pertama, di mana aku akan bahas dari Italia Serie A, dan di sini ada Fiorentina versus Juventus. Untuk pertandingan ini Fiorentina sebagai tuan rumah memberikan 4 kepada Juventus sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 44 kali, dan dalam 44 match itu Fiorentina berhasil memenangkan 6 kali pertandingan, 14 kali draw, dan 24 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head saat Fiorentina menjadi tuan rumah melawan Juventus di 5 match terakhir, sayang sekali di sini Fiorentina tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Artinya 3 kali ini dimenangkan oleh Juventus saat berada di kandang Fiorentina. Dan sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Fiorentina sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Fiorentina berhasil unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Sementara untuk tim lawan itu Juventus di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Juventus berhasil unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang pertama ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tetapi di 5 match terakhir baik Juventus sebagai tuan rumahnya, baik Fiorentina sebagai tuan rumahnya, di sini Fiorentina hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. Artinya 3 kali ini dimenangkan oleh Juventus saat berada di 5 pertandingan terbaru mereka. Dan apabila kita kembali untuk lihat pertandingan total head to headnya di 44 match itu, di mana Fiorentina hanya berhasil mendapatkan skor kemenangan sebanyak 6 kali, sementara Juventus 24 kali. So untuk tim kita yang pertama ini, aku akan pilih di Juventus dengan HDP-nya itu setengah dan over under di under 2/3/4. Selanjutnya di tim kita yang kedua, aku akan bahas dari Liga Premier Inggris, dan di sini ada Arsenal versus Everton. Untuk pertandingan ini Arsenal sebagai tuan rumah memberikan 4 kepada Everton sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 45 kali, dan dalam 45 match itu Arsenal berhasil memenangkan 27 kali pertandingan, 9 kali draw, dan 9 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head di mana Arsenal menjadi tuan rumah melawan Everton di 5 match terakhir, di sini Arsenal berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Artinya 1 kali ini dimenangkan oleh Everton saat berada di kandang Arsenal. Dan sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir Arsenal sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Arsenal berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Everton di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Everton berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. So kesimpulan untuk tim kita yang kedua ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tapi di 5 match terakhir baik Everton sebagai tuan rumahnya, baik Arsenal sebagai tuan rumahnya, di sini Arsenal berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 1 dan kekalahannya 3 kali. Artinya 3 kali ini dimenangkan oleh Arsenal saat berada di 5 pertandingan terbaru mereka. Dan apabila kita kembali di pertandingan head to head di 45 match itu, di mana Arsenal berhasil mendapatkan skor kemenangan sebanyak 27 kali, sementara Everton 9 kali. Jadi untuk tim kita yang kedua ini, aku akan pilih di Arsenal dengan HDP-nya 1,5 dan over under di over 3. Selanjutnya di tim kita yang ketiga, aku akan bahas dari Liga Premier Inggris, dan di sini ada Chelsea versus Watford. Untuk pertandingan ini Chelsea sebagai tuan rumah memberikan 4 kepada Watford sebagai tamu.
Baiklah, seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 18 kali, dan dalam 18 match itu Chelsea berhasil memenangkan 14 kali pertandingan, drawnya 3 kali dan kekalahannya 1 kali. Sementara apabila kita lihat di pertandingan head to head di mana Chelsea melawan Watford di 5 match terakhir dan Chelsea sebagai tuan rumahnya, di sini Chelsea berhasil unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 0, yang artinya Watford tidak berhasil mendapatkan skor kemenangan saat berada di kandang Chelsea. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Chelsea sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Chelsea berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 2 kali dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Watford di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Watford berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 4 kali. So, kesimpulan untuk tim kita yang ketiga, di mana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tetapi di 5 match terakhir baik Watford sebagai tuan rumah, baik Chelsea sebagai tuan rumah, di sini Chelsea berhasil unggul dengan memenangkan keseluruhan pertandingan itu tanpa ada draw dan tanpa ada kekalahan, yang artinya Watford tidak berhasil mendapatkan skor kemenangan di 5 match terakhir pertandingan terbaru mereka. Dan apabila kita kembali di pertandingan head to head di 18 match itu, di mana Chelsea memiliki skor kemenangan sebanyak 14 kali, sementara Watford hanya 1 kali saja. So, untuk tim kita yang ketiga ini aku akan pilih di Chelsea dengan HDP-nya itu 2 dan over under di under 3/4. Selanjutnya di tim kita yang keempat, aku akan bahas dari Liga Premier Inggris, dan di sini ada Crystal Palace versus Manchester United. Untuk pertandingan ini Crystal Palace sebagai tuan rumah dan Manchester United sebagai tamu memberikan 4 kepada Crystal Palace. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 22 kali, dan dalam 22 match itu Crystal Palace berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 6 kali dan kekalahannya 14 kali. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head saat Crystal Palace menjadi tuan rumah melawan Manchester United di 5 match terakhir, sayang sekali Crystal Palace tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 4 kali, yang artinya 4 kali ini dimenangkan oleh Manchester United saat berada di kandang Crystal Palace. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Crystal Palace sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Crystal Palace berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 2 kali dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Manchester United di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini Manchester United tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 5 kali. So, kesimpulan untuk tim kita yang keempat ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tetapi aku ambil di 5 match terakhir baik Manchester United sebagai tuan rumahnya, baik Crystal Palace sebagai tuan rumahnya. Di sini Crystal Palace berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 2 kali. Artinya 2 kali ini dimenangkan oleh Manchester United saat berada di 5 pertandingan terakhir terbaru mereka. Yang artinya apabila kita lihat di sini skor antara kedua tim ini seri, yaitu memiliki skor kemenangan 2. Dan apabila kita kembali untuk lihat pertandingan head to head di 22 match itu, di mana Crystal Palace hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan saja, sementara Manchester United 14 kali pertandingan. So, untuk tim kita yang keempat ini aku akan pilih di Manchester United dengan HDP-nya 1/4 dan over under di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang kelima, aku akan bahas dari Liga Premier Inggris, dan di sini ada Liverpool versus Wolverhampton. Untuk pertandingan ini Liverpool sebagai tuan rumah memberikan 4 kepada Wolverhampton sebagai tamu. Baiklah, seperti biasa kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 17 kali, dan dalam 17 match itu Liverpool berhasil memenangkan 12 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 3 kali. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head saat Liverpool menjadi tuan rumah melawan Wolverhampton di 5 match terakhir, di sini Liverpool berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Artinya 1 kali ini dimenangkan oleh Wolverhampton saat berada di kandang Liverpool. Dan sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Liverpool saat menjadi tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Liverpool berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 2 dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Wolverhampton di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Wolverhampton berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 3 kali.
So kesimpulan untuk tim kita yang kelima ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tapi di 5 match terakhir, baik Wolverhampton sebagai tuan rumahnya, baik Liverpool sebagai tuan rumahnya, di sini Liverpool berhasil unggul dengan memenangkan kelima pertandingan itu tanpa ada draw dan tanpa ada kekalahan, yang artinya Wolverhampton tidak berhasil mendapatkan skor kemenangan saat berada di pertandingan 5 terbaru mereka. Dan apabila kita kembali untuk lihat pertandingan head to head, di mana saat di 17 match itu Liverpool berhasil memenangkan 12 kali pertandingan, sementara Wolverhampton hanya 3 kali pertandingan saja. So untuk tim kita yang kelima ini, aku akan pilih di Liverpool dengan HDP-nya itu 2 dan over under di under 3. Selanjutnya di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir, aku akan bahas dari Liga Premier Inggris, dan di sini ada Manchester City versus Aston Villa. Untuk pertandingan ini, Manchester City sebagai tuan rumah memberikan 4 kepada Aston Villa sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 39 kali, dan dalam 39 match itu Manchester City berhasil memenangkan 28 kali pertandingan, 6 kali draw dan 5 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head saat Manchester City menjadi tuan rumah melawan Aston Villa di 5 match terakhir, di sini Manchester City berhasil unggul dengan memenangkan 5 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 0, yang artinya Aston Villa tidak berhasil mendapatkan skor kemenangan saat berada di kandang Manchester City. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Manchester City sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Manchester City berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Aston Villa di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Aston Villa berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 2 kali. So kesimpulan untuk tim kita yang ke-6 ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, tetapi di 5 match terakhir baik Aston Villa sebagai tuan rumahnya, baik Manchester City sebagai tuan rumahnya, di sini Manchester City berhasil unggul dan memenangkan kelima pertandingan itu tanpa ada draw, tanpa ada kekalahan, yang artinya Aston Villa tidak berhasil mendapatkan skor kemenangan saat berada di 5 pertandingan terakhir terbaru mereka. Dan kita kembali lagi di pertandingan head to head di 39 match itu, di mana Manchester City berhasil memenangkan 28 kali pertandingan, sementara Aston Villa hanya 5 kali pertandingan saja. So untuk tim kita yang keenam ini, aku akan pilih di Manchester City dengan HDP-nya itu 2 dan over under di over 3/4. So sekian prediksi bola untuk tanggal 22 Mei 2022. Seperti biasa, catatan dari aku, ikuti kata hati kalian, jangan ikuti hasil prediksi aku bulat-bulat, tapi cukup kalian cocokkan saja karena hasil prediksi setiap orang itu berbeda-beda. Dan untuk yang udah setia bersama dengan Bola JP Mania dan selalu support channel kita, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol lonceng agar kalian tahu aku upload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video prediksi selanjutnya.